Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan nikmat kesempatan dan nikmat iman sampai saat ini. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah mengantarkan kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Langsung saja, saya atas nama Sukmah dari kelas PTE 02 2019 akan mempresentasikan poin-poin penting yang berjudul kurikulum. Ada 9 poin penting yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini. Yang pertama, pengertian kurikulum. Yang kedua, landasan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, komponen pengembangan kurikulum. Yang keempat, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang kelima, tahap-tahap pengembangan kurikulum. Yang keenam, fungsi kurikulum. Yang ketujuh, peranan kurikulum. Yang kedelapan, model-model pengembangan kurikulum. Dan yang kesembilan, perkembangan kurikulum di Indonesia. Pengertian kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Itu berarti istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Yunani kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish, kemudian digunakan oleh dunia pendidikan. Secara terminologi, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut bahasa Latin, kurikulum berarti jalur pacu, dan secara tradisional kurikulum sekolah disajikan seperti itu, ibarat jalan bagi kebanyakan orang. Beberapa ahli mengartikan kurikulum itu, yaitu menurut Nasution, kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Menurut Grayson, tahun 1978, kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran atau outcomes yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Menurut Harsono, tahun 2005, kurikulum merupakan gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Dalam bahasa Latin, kurikulum berarti track atau jalur pacu. Landasan pengembangan kurikulum. Ada 5 landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis pengembangan kurikulum adalah hakikat realitas, ilmu pengetahuan, sistem nilai, nilai kebaikan, keindahan, dan hakikat pikiran yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, landasan sosial budaya dan agama. Realitas sosial budaya dan agama yang ada dalam masyarakat merupakan bahan kajian pengembangan kurikulum untuk digunakan sebagai landasan pengembangan kurikulum. Lanjut, yang ketiga, landasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Yang keempat, landasan kebutuhan masyarakat. Adanya perbedaan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya sebagian besar disebabkan oleh kualitas individu-individu yang menjadi anggota masyarakat tersebut. Yang kelima, landasan perkembangan masyarakat. Iptek mendukung perkembangan masyarakat, dan kebutuhan masyarakat akan membantu menetapkan perkembangan yang dilaksanakan. Komponen pengembangan kurikulum. Ada 4 komponen pengembangan kurikulum. Yang pertama, tujuan. Tujuan sebagai sebuah komponen kurikulum merupakan kekuatan-kekuatan fundamental yang peka sekali.
karena hasil kurikuler yang diinginkan tidak hanya sangat mempengaruhi bentuk kurikulum, tetapi memberikan arah dan fokus untuk seluruh program pendidikan. Yang kedua, materi atau pengalaman belajar. Hal yang merupakan fungsi khusus dari kurikulum pendidikan formal adalah memilih dan menyusun isi atau komponen kedua dari kurikulum, supaya keinginan tujuan kurikulum dapat dicapai dengan cara yang paling efektif dan supaya pengetahuan paling penting yang diinginkan pada jalurnya dapat disajikan secara efektif pula. Lanjut yang ketiga, organisasi. Perbedaan antara belajar di sekolah dan belajar dalam kehidupan adalah dalam perorganisasian secara formal di sekolah. Jika kurikulum merupakan suatu rencana untuk belajar, maka isi dan pengalaman belajar membutuhkan perorganisasian. Perorganisasian sedemikian rupa sehingga berguna bagi tujuan-tujuan pendidikan. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi merupakan komponen keempat kurikulum. Mungkin merupakan aspek kegiatan yang dipandang paling kecil. Evaluasi ditunjukkan untuk melakukan evaluasi terhadap belajar siswa atau hasil dan proses maupun keefektifan kurikulum dan pembelajaran. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Ada 3 prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Relevansi berarti sesuai antara komponen tujuan, isi atau pengalaman belajar, organisasi dan evaluasi kurikulum, dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas berarti berkesinambungan, mengkehendaki pengembangan kurikulum yang berkesinambungan secara vertikal dan berkesinambungan secara horizontal. Yang ketiga, prinsip fleksibilitas. Peran pengembang kurikulum harus menyadari bahwa kurikulum harus mampu disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat dan waktu yang selalu berkembang tanpa merombak tujuan pendidikan yang harus dicapai. Tahap-tahap pengembangan kurikulum. Tahap yang pertama, studi kelayakan dan analisis kebutuhan. Pada tahap ini, pengembang kurikulum melakukan analisis kebutuhan program dan merumuskan berbagai pertimbangan, termasuk hal-hal apa yang harus dikembangkan. Tahap 2, perencanaan kurikulum. Pada tahap ini, pengembang kurikulum menyusun suatu konsep perencanaan awal kurikulum. Tahap yang ketiga, pengembangan rencana operasional kurikulum. Pada tahap ini, pengembang kurikulum membuat rencana operasional kurikulum yang meliputi penyusunan silabus, pengembangan bahan ajar, dan menentukan sumber-sumber belajar, seperti buku sumber, modul, narasumber, dan sebagainya. Tahap 4, pelaksanaan uji coba terbatas kurikulum di lapangan. Tujuan uji coba di lapangan adalah untuk mengetahui kemungkinan pelaksanaan dan keberhasilan kurikulum, hambatan atau masalah apa yang terjadi, bagaimana pengaruh lingkungan, faktor-faktor apa yang mendukung, dan bagaimana upaya mengatasi hambatan atau pemecah masalah. Tahap 5, implementasi kurikulum. Pada tahap ini, pengembang kurikulum harus melakukan minimal dua kegiatan pokok, yaitu kegiatan diseminasi dan melaksanakan kurikulum secara menyeluruh untuk semua jenis dan jenjang pendidikan. Tahap 6, monitoring dan evaluasi kurikulum. Pada tahap ini, pengembang kurikulum melakukan monitoring dan evaluasi kurikulum yang meliputi tahap masukan sesuai dengan desain kurikulum dan hal atau dampak pelaksanaan kurikulum. Tahap 7, perbaikan dan penyesuaian. Pada tahap ini, pengembang kurikulum harus melakukan perbaikan dan penyesuaian apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kurikulum ternyata terdapat hal-hal yang menyimpang atau tidak sesuai dengan keadaan. Fungsi kurikulum. Secara umum, fungsi kurikulum adalah
sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Sebagai program belajar, kurikulum adalah niat, rencana, dan harapan. Peranan kurikulum. Menurut Umar Hamalik, pada tahun 1990 ditentukan 3 jenis kurikulum. Yang pertama, peranan konservatif. Sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dan masih kini bagi generasi muda. Yang kedua, peranan kritis dan evaluatif. Menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan. Yang ketiga, peranan aktif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan dan nilai-nilai budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan masa sekarang. Model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model administratif. Model administratif atau garis komando merupakan pola pengembangan kurikulum yang paling awal dan mungkin yang paling dikenal. Yang kedua, mode grassroots. Mode pengembangan kurikulum ini merupakan kebalikan dari model administratif, dilihat dari sumber inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum. Yang ketiga, mode Bauckham. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan mode Bauckham memiliki 5 bagian pembuatan keputusan. Yang keempat, mode arah terbalik tabah. Sesuai dengan namanya, mode pengembangan kurikulum ini terbalik dari yang lazim digunakan menjadi biasa digunakan. Yang kelima, mode Rogers. Rogers lebih mementingkan kegiatan pengembangan kurikulum daripada rancangan pengembangan kurikulum tertulis. Pengembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, kurikulum 1947. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. Yang kedua, kurikulum 1952. Rencana Pelajaran terurai 1952. Pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Yang ketiga, kurikulum 1964. Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Yang keempat, kurikulum 1968 merupakan pembaharuan kurikulum 1964, yakni dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Yang kelima, kurikulum periode 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, yang terkenal saat itu. Yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting.
Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Yang kedelapan, kurikulum 2004. Kurikulum 2004 disebut juga kurikulum berbasis kompetensi. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Yang kesembilan, kurikulum periode KTSP 2006. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi, penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Yang ke-10, kurikulum periode 2013. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan, modifikasi dan pemutahiran dari kurikulum sebelumnya. Sampai saat ini pun saya belum menerima wujud aslinya seperti apa. Namun, berdasarkan informasi beberapa hal yang baru pada kurikulum 2013. Cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.